Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Ines Cynthia, NIM 2018143210 dari kelas 6F. Di sini saya akan membuat sebuah cerita dongeng tentang si kancil dan siput. Baiklah anak-anak, hari ini ibu akan menceritakan dongeng tentang si kancil dan siput. Ayo kita mulai ceritanya. Di suatu hari yang cerah, seekor binatang yang terkenal sangat licik ada di dalam hutan, yaitu si kancil. Pada hari itu, ia sedang bersantai di bawah pohon yang besar dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi yang membuat kancil menjadi ngantuk. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan menelusuri hutan. Sambil berjalan, kancil membusungkan dadanya dan berkata, "Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si cerdik, si banyak akal, yang pintar. Setiap masalah pasti bisa aku lalui," kata si kancil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Ia pun segera meminum untuk menghilangkan rasa hausnya sambil terus berkata dan memuji dirinya. Tanpa kancil sadari, ternyata ia sedang diperhatikan oleh si siput yang sedang duduk di bawah sebuah batu besar di pinggir sungai. Karena mendengar ucapan kancil yang asik bicara sendiri, akhirnya si siput pun berkata, "Hei kancil, asik sekali. Kulihat kau berbicara sendirian. Ada apa? Apa kamu sedang bergembira?" kata si siput. Kancil pun mendengar suara siput dan mencari-cari asal suara yang ia pun menjawab, "Oh hai, oh hai, ternyata kau siput. Sudah lama ya kau memperhatikanku. Ternyata sedang apa kau di sana, siput?" kata si kancil, "sambil meratapi dirimu yang kecil dan lelet ya? Hahaha," kata si kancil. Siput pun terkejut dengan jawaban kancil yang menghinanya dan membuatnya marah. Lalu siput pun membalas ucapan si kancil. "Hai kancil, aku tahu kamu memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat, sedangkan diriku terkenal binatang yang sangat lambat berjalannya. Tapi kali ini aku sangat marah. Mendengar perkataanmu tadi, aku menantangmu untuk ikut adu lomba lari," kata si siput. Mendengar tantangan dari siput, kancil pun menerima tantangannya karena ia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan dirinya, hingga akhirnya mereka setuju lomba yang diadakan esok harinya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan si kancil. Siput akhirnya meminta tolong teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput mau bersembunyi di jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara si kancil dari kejauhan, sehingga kancil akan mengira siput selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut sampai suasana pun sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah si siput dapat mengalahkan si kancil yang terkenal cerdik dan sombong itu. Saat lomba dimulai, dengan angkuhnya kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Ia pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, selamat tinggal siput lelet. Aku tunggu kau di garis finish," kata si kancil. Setelah ia berlari meninggalkan siput yang cukup jauh, di belakangnya kancil justru kaget melihat ada si siput yang berjalan bersampingan dengannya. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman siput yang sedang bersembunyi di jalur lomba.
Karena merasa dikalahkan, Kancil pun cepat melewati siput tersebut, dan kejadian itu terus berulang hingga membuat si Kancil menjadi kewalahan dan kelelahan karena siput selalu berada di belakangnya. Ketika Kancil hampir tiba di garis finish, ternyata siput sudah mendekati finish terlebih dahulu, membuat si Kancil berpikir, mengapa siput yang sudah ia tinggalkan jauh di belakang, tapi siput itu malah terus berada di depannya. Dan sampai ke garis finish yang terlebih dahulu, Kancil pun terkejut dengan melihat dirinya yang kalah oleh si siput. Lalu sesampainya di garis finish, Kancil pun berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau lebih dulu sampai ke garis finish, padahal aku yang berlari kencang, meninggalkan kau yang jauh di sana," kata si Kancil, yang tak terima dengan kekalahannya. Kancil tidak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin diejeknya di sungai. "Sudahlah Kancil, akui saja kekalahanmu," kata si siput dengan sangat santai. Kancil yang heran dan masih belum dapat percaya kalau dirinya itu berhasil dikalahkan oleh siput yang kecil yang ia ejek kemarin. Si Kancil pun masih terheran-heran hingga tidak bisa berkata apapun. Lalu tiba-tiba siput pun berkata. Setelah menyelesaikan ucapannya, siput pun pergi menyelam ke dalam sungai dan tinggallah si Kancil yang menyesal dan malu karena kalah dari lomba lari dengan si siput. Sejak saat itu, Kancil tidak akan menganggap remeh makhluk hidup lainnya. Dari dongeng kisah, si Kancil dan siput ini mengajarkan bahwa jangan menjadi orang yang sombong dengan menghina dan merendahkan makhluk hidup. Karena setiap makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti apa yang dikatakan siput. Kita harus bisa menghargai perbedaan antara sesama yang kita pelajari dari dongeng ini.